Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Metabolisme adalah semua proses kimiawi yang terjadi pada makhluk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole, yang artinya berubah. Berubah di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama, berubah menjadi senyawa yang lebih kompleks, yang disebut anabolisme. Senyawa yang kedua, berubah menjadi senyawa yang sederhana yang disebut katabolisme. Dengan demikian, metabolisme meliputi dua macam reaksi, yaitu anabolisme dan katabolisme. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, proses dasarnya anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Makromolekul yang dimaksud misalnya komponen sel seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Oleh karena itu, proses pembentukannya memerlukan energi bebas, maka reaksinya yang disebut reaksi endogenik. Proses anabolisme. Anabolisme dapat terjadi melalui dua proses, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Sintesis dari zat makanan sederhana memerlukan bahan dasar, yaitu karbon dioksida, CO2, air, H2O, dan energi. Jika energinya berasal dari cahaya, prosesnya disebut fotosintesis. Sedangkan jika prosesnya berasal dari zat kimia, maka prosesnya disebut sebagai kemosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan melibatkan dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang terjadi lintas elektron siklik atau lintas elektron non siklik. Hal ini tergantung pada panjang gelombang cahaya yang mengenai kloroplas. Pada reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH yang disertai dengan terjadinya proses pemecahan air. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi pengikatan gas karbon dioksida yang disertai dengan dihasilkan karbonhidrat. Sintesis pada anabolisme. Kemosintesis dapat diartikan sebagai salah satu bentuk asimilasi karbon di mana reaksi CO2 berlangsung dalam kondisi gelap, yaitu tanpa cahaya. Reaksinya menggunakan energi murni hasil oksidasi. Si klorofil pada tumbuhan. Warna hijau klorofil yang bergabung dalam membran akan memberi warna hijau pada kloroplas dan sel serta jaringan tumbuhan yang terkena cahaya. Ini reaksi anabolisme di dalam tubuh. Anabolisme memungkinkan tubuh untuk membangun atau menumbuhkan sel-sel baru dan memelihara jaringan tubuh. Proses ini menggunakan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme dan dipengaruhi dari berbagai hormon dan enzim untuk membentuk dan memperbaiki sel dan jaringan. Contoh proses anabolisme adalah pertumbuhan dan mineralisasi tulang serta meningkatkan massa otot. Peranan hormon pada reaksi anabolisme. Hormon pertumbuhan. Hormon ini dibuat oleh kelenjar pituitari, kelenjar kecil di sebelah bawah otak. Fungsinya adalah untuk mengatur pertumbuhan tubuh. Terlalu banyak hormon pertumbuhan pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan seorang tumbuh
lebih tinggi daripada rata-rata. Sedangkan jika terlalu sedikit padat dapat menyebabkan tinggi tubuh kurang dari rata-rata. Yang kedua, insulin. Hormon ini dibuat oleh kelenjar pankreas. Insulin bertugas mengatur kadar glukosa dalam darah, membantu tubuh mengatur makanan dan dikonsumsi menjadi energi, dan membantu menyimpan cadangan energi. Sel tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa tanpa insulin. Testosteron adalah hormon laki-laki yang diproses oleh testis. Testosteron menyebabkan terbentuknya sperma dan perkembangan karakteristik seks pria, seperti suara yang lebih berat, otot yang lebih besar, dan pertumbuhan rambut di wajah serta tubuh. Hormon testosteron memainkan peran penting di seluruh tubuh karena dampaknya kepada otak, tulang, serta massa otot, distribusi lemak. 4. Estrogen. Estrogen adalah hormon wanita yang diproduksi di dalam ovarium. Hormon estrogen bertanggung jawab dalam memperkuat jaringan tulang, mengembangkan karakteristik bentuk tubuh perempuan seperti payudara, berperan dalam penebalan jaringan di rahim, mengatur siklus menstruasi, dan jumlah kecil. Estrogen juga dikuasai di jaringan lemak dan otot. Anabolisme ini sangat penting bagi kita. Tanpa adanya anabolisme, sel dan jaringan pada tubuh tidak akan terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.